Mari Pak, silakan. Selamat pagi Pak. Eh, saya Pak Bagus. Saya yang bertugas pada hari ini dan akan membantu Bapak. Bagaimana kabarnya Pak? Oke Mas, baik-baik saja, terima kasih. Bolehkah saya tahu apa yang membawa Bapak pergi ke rumah sakit? Saya merasa pendengaran saya menurun. Saya sering kesulitan untuk mendengar apa yang orang lain katakan, terutama pada di keramaian Mas. Oh, baik, saya mengerti Pak. Sepertinya saya akan mungkin edukasi ya Pak. Edukasi tentang bagaimana tentang penurunan pendengaran dan apa yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Mungkin seperti itu Pak. Baik Mas, terima kasih ya sebelumnya. Bisakah Bapak ceritakan lebih detail bagaimana pendengaran Bapak bisa menurun, sejak kapan, dan apakah ada situasi tertentu yang membuat pendengaran Bapak itu tambah sulit, Pak? Sudah beberapa bulan ini saya merasa pendengaran saya tidak sebaik dulu. Nah, saya juga sering meminta orang lain untuk mengulang apa yang mereka katakan. Dan juga ketika saya di tempat yang ramai, saya hampir tidak mendengar apa-apa. Mungkin apakah ada faktor lain yang berkontribusi, Pak, terhadap penurunan pendengaran Bapak? Seperti paparan suara keras, penggunaan obat-obatan lah, atau riwayat keluarga yang berkaitan dengan pendengaran. Saya tidak sering terpapar suara yang keras. Saya tidak minum obat apapun yang dapat mempengaruhi pendengaran saya. Sejauh yang saya tahu, tidak ada anggota keluarga saya yang mengalami penurunan pendengaran. Baik Pak, informasi ini sangat membantu untuk memahami situasi Bapak dengan baik. Saya akan memberikan informasi terkait apa yang Bapak sedang alami sekarang ya. Kurang lebih waktunya sekitar 3-5 menit Pak. Apakah Bapak bersedia? Iya Mas, saya bersedia. Baik Pak, penurunan pendengaran adalah hal yang umum terjadi pada orang tua Pak. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor Pak. Yang pertama yaitu kerusakan sel-sel rambut di bagian telinga dalam dan penumpukan kotoran atau efek samping obat-obatan Pak. Ada beberapa jenis tes pendengaran yang dapat dilakukan untuk mengetahui tingkat keparahan penurunan pendengaran Bapak ini. Tergantung pada tingkat keparahannya Pak. Ada beberapa cara untuk mengatasi penurunan pendengaran seperti penggunaan alat bantu dengar, terapi pendengaran, atau implan koklea. Saya akan membantu Bapak untuk mendapatkan informasi dan pilihan yang tepat untuk mengatasi masalah pendengaran Bapak ini. Berdasarkan informasi yang kita diskusikan, saya akan merekomendasikan beberapa tes pendengaran untuk mengetahui tingkat keparahan pendengaran Bapak ini. Hasil tes pendengaran ini akan membantu kita untuk melanjutkan atau menentukan langkah selanjutnya yang tepat itu bagaimana. Apakah Bapak bersedia menjalani tes pendengaran hari ini? Ya Mas, saya ingin mengetahui lebih lanjut tentang kondisi saya dan apa yang bisa saya lakukan untuk mengatasinya. Baik Pak, saya akan membantu Bapak untuk mengatur jadwal tes pendengaran kepada dokter spesialis THT ya Pak. Sementara itu ada beberapa hal yang dapat Bapak lakukan untuk membantu mengatasi masalah pendengaran Bapak ini. Seperti berbicara dengan suara yang jelas dan pelan kepada orang lain. Yang pertama Pak. Yang kedua, mengurangi kebisingan di sekitar. Yang ketiga, menggunakan alat bantu jika diperlukan Pak. Terima kasih atas informasinya Mas. Saya akan mengikuti sarannya. Sama-sama Pak. Saya senang dapat membantu. Jika Bapak memiliki pertanyaan, jangan sungkan untuk bertanya Pak. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Pak? Saya rasa sudah cukup ya Mas. Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya ya Pak. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan membantu Bapak untuk mengatasi permasalahan pendengaran ini. Akan lebih baik. Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya ya Pak.
Semoga apa yang saya dapat sampaikan dapat bermanfaat dan membantu Bapak untuk mengatasi masalah pendengaran dengan lebih baik. Terima kasih Mas, informasinya dan juga cara mengatasinya sangat membantu.